Berdirinya kerajaan Angang Nionjo berawal dari keberhasilan Arung Pangi dan Arung Alekale membujuk Tosangyang untuk turun gunung. Yang akhirnya Tosangyang pula lah yang menjadi perintis berdirinya kerajaan Angang Nionjo. Merdeka, salam sebangsa setanah air, bersama channel Perjuangan Bangsa dalam sejarah kerajaan Angang Nionjo atau kerajaan Tanete. Pada awalnya, di Angang Nionjo berdiri dua kerajaan kecil yang dikepalai oleh Arung, di antaranya kerajaan Pangi dan kerajaan Alekale. Keluarga Tosangyang yang dianggap titisan dewa berdiam di puncak gunung, kemudian dapat dibujuk oleh Arung Pangi dan Arung Alekale untuk turun gunung. Usai pernikahan putri Tosangyang dengan putra Arung Alekale, Tosangyang kemudian membawa istri dan ketiga putranya untuk mencari pemukiman baru. Dan mereka mendapatkan pemukiman itu di daerah Ritampawali. Bersama ketiga putranya, Tosangyang mulai membuka lahan pertanian di dekat laut yang disebut dengan nama Arung Nionjo atau Agang Nionjo. Kehidupan keluarga yang dianggap titisan dewa ini semakin membaik dan makmur. Namun tak lama kemudian muncul pertikaian di antara anak-anak dalam perebutan lahan. Demi mendamaikan keadaan tersebut, Tosangyang menyerahkan seluruh lahan yang ia beri nama Arung Nionjo. Tak lama kemudian terjadi kembali pertikaian yang menjurus pada kekerasan dan saling bunuh. Tosangyang yang khawatir dengan keselamatan anak-anaknya berusaha mencari seorang penengah. Ia menemui Raja Segeri atau Karaeng Segeri yang saat itu dijabat oleh keponakan dari Raja Goa ke-10. Dengan bijak, Karaeng Sageri dapat mendamaikan perselisihan yang terjadi pada anak-anak Tosangyang. Tosangyang merasa sangat puas atas bantuan Karaeng Sageri. Sebagai rasa terima kasihnya, Tosangyang bersama kerabat memohon agar Karaeng Sageri bersedia menjadi raja di Agang Nionjo. Permintaan itu disanggupi oleh Karaeng Sageri, dan sejak saat itu Karaeng Sageri menetap dan dinobatkan menjadi Raja Angyang Nionjo dengan gelar Datu Golae. Pada tahun 1597, Raja Angyang Nionjo yang dipegang oleh Raja Tomaburu Limana mengunjungi kerajaan Goa. Ia bertemu dengan Opu Tanete Selayar yang datang bersama beberapa pengikutnya sambil membawa mayat putra mahkota Raja Luwu yang tewas karena tenggelam di perairan Ujung Bira. Dalam pertemuan tersebut, Raja Goa meminta kepada Raja Angyang Nionjo Tomaru Limana untuk turut serta bersama Opu Tanete Selayar mengantar mayat ke kerajaan Luwu. Permintaan itu disanggupi oleh Raja Angyang Nionjo. Dalam perjalanan ke kerajaan Luwu, terjalin hubungan baik antara Raja Angyang Nionjo Tomaburu Limana dengan Opu Tanete Selayar. Selanjutnya, Raja Luwu mengangkat sumpah menjadikan orang Angyang Nionjo sebagai keluarga dekatnya. Raja Luwu berkata, "Make dato pajung eluwu, lao ritau Angang Nionjo, puadangi ajoa rengung makeda, nalaki garese ajing marepe, sinina tau luwue." Artinya, kepada orang Nionjo diberitahukan kepada rajamu bahwa segenap orang Luwu telah menganggap orang-orang Angyang Nionjo sebagai rumpun keluarga dekat. Sejak saat itu, Raja Goa mempersaudarakan kerajaan Angyang Nionjo dengan kerajaan Tanete Selayar. Persaudaraan ini diterima baik oleh rakyat dan raja yang ada di sana.
Demi menghargai dan menghormati persaudaraan tersebut, Raja Tumaburu-Limana merubah nama Kerajaan Anyang Nyonjo menjadi Kerajaan Tanete. Dalam perkembangannya, Kerajaan Tanete terus bergerak maju dan menjadi kota niaga yang banyak dikunjungi oleh para pedagang lokal dan pedagang di Nusantara. Namun sejak serangan meriam yang dilancarkan oleh Belanda pada tahun 1824 telah menghancurkan Pancana, pusat kerajaan Tanete. Sejak saat itu pula lah Pancana tidak lagi menunjukkan kedikjayaannya sebagai kota niaga yang ramai dulunya. Seiring perjalanan waktu, kewenangan raja semakin merosot. Hak-hak istimewa yang selama ini dimiliki semakin berkurang. Dan pada tahun 1950, sebagai penerus kerajaan Tanete, Andi Baso Padipung mengundurkan diri dari pemerintahan. Pemerintahan darurat Sulawesi Selatan kemudian menunjuk Andi Iskandar Unru sebagai pejabat kerajaan Tanete. Dan pada tahun 1960, perjalanan panjang kerajaan Tanete berakhir dan dilebur ke dalam Kabupaten Baru. Terima kasih atas perhatian sahabat semua. Kami berharap sahabat Setanah Air tetap mendukung channel ini dan jangan lupa subscribe, share, dan berita sejarah dari kami.